Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devitri Ariyanti, NIM 19214104 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wakalah. Dalam materi ini saya merujuk dalam satu rujukan yang berjudul Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Nama penulis Nuhyatia Indah, tahun terbit 2013. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian wakalah. Wakalah merupakan satu akad yang menurut kaidah fikih muamalah diperbolehkan dan dibenarkan menurut syariat. Pengertian wakalah adalah perlindungan, pencukupan, tanggungan, dan pendelegasian atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakilkan. Dalam praktiknya di perbankan syariah, akad wakalah terrealisasi dalam berbagai produk perbankan. Akad wakalah telah diterapkan dalam institusi keuangan Islam di Indonesia dalam berbagai bentuk transaksi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia _4 mengenai wakalah telah memberikan penjelasan mengenai bagaimana seharusnya wakalah di Indonesia diimplementasikan dalam kegiatan muamalah di masyarakat. Selain itu, landasan-landasan hukum dari kegiatan wakalah memperkuat dalam aplikasinya di perbankan syariah dan di lembaga keuangan syariah. Hal ini akan mendukung perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan akad wakalah yang dapat diimplementasikan dalam beberapa produk perbankan seperti jual beli dan investasi. Hal ini akan memotivasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Akad wakalah ini merupakan akad pelengkap dalam akad-akad di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, akan tetapi perannya sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari akad itu sendiri. Yang kedua, landasan hukum wakalah. Landasan hukum wakalah yang pertama yaitu Al-Quran. Salah satu diperbolehkannya wakalah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Dari surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqi minhu wal yatalataf wala yushironna bikum ahadan, yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi. Ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidaksanggupan melakukan segala sesuatu secara mandiri
baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong-menolong. Dengan demikian, seorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah. Landasan hukum yang kedua yaitu al-hadis. Terdapat beberapa hadis yang dianggap relevan dengan hukum wakalah. Salah satunya yang berbunyi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya untuk mengawinkan atau qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah binti Al-Haris. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Yang kedua, hadis yang berbunyi seseorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk menanganinya. Beliau bersabda, biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara. Lalu sabdanya, berikanlah atau bayarkanlah kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya yang dihutang itu. Mereka menjawab, kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Rasulullah kemudian bersabda, berikanlah kepadanya, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Landasan hukum yang ketiga yaitu ijma. Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunahkan dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat wakalah. Sebagaimana tercantum dalam fatwa tadi, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 10 DSN-MUI-4/2000 tanggal 13 April 2018 tentang wakalah. Landasan hukum yang disyariatkan dalam akad wakalah. Yang pertama, rukun wakalah. Rukun wakalah yaitu adanya orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua, adanya orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan al-ta'ukil. Yang keempat, adanya pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat wakalah, yang pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balik dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan. Boleh dalam keadaan tidak ada di tempat atau ghaib maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Orang yang menerima kuasa al-wakil. Yang kedua, syaratnya, perkara yang diwakilkan atau objek wakalah, sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara, memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari al-muwakil, misalnya jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian, dan sebagainya. Yang ketiga, pernyataan kesepakatan atau ijab qabul, kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan, dengan keikhlasan memberi dan menerima, baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Ada juga sebab-sebab berakhirnya wakalah atau kenapa terjadinya pembatalan wakalah, yaitu yang pertama,
matinya salah seorang dari sahibul akad atau orang-orang yang berakad, atau hilangnya cakap hukum. Yang kedua, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang keempat, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Yang kelima, gugurnya hak pemilik atas barang bagi pemberi kuasa. Jadi, wakalah bisa berakhir apabila pemberi kuasa wafat, adanya perselisihan antar pemberi kuasa yang diberi kuasa. Itu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.